luas pondokmu, tempat kami menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muslimat yang belum lunas bajunya, seger suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfal wa ayyidna tatallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Anas Hasyri Qiha As-Sawlati, anggota Ketua Satwa 2 Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus Wakil Amid Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majriyah Syafi'iyah Nahdlatul Ulama, sekaligus Ketua Lembaga Mabahas Masyakil Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, bertaatillah, sehingga dapat membimbing kita menuju kejayaan Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Amin Allahumma amin. Yang Tiang muliakan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan ini, yang Tiang muliakan. Yang Tiang muliakan Dewan Penasehat Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa, yang Tiang muliakan Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran, para masyayikh, para tuan guru, alumnus Madrasah As-Sawlatiyah, alumnus Al-Azhar University, alumnus Yaman yang sempat hadir di acara kita pagi ini, yang Tiang muliakan. Ibu Ketua Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran. Yang spesial kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama pada Suka, Ananda Al-Aziz Al-Ustadz Faidul Akbar MPD beserta seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama pada Suka, Bapak temu anganan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelingsir, tokoh adat, dan ringkasnya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam suasana kita pada hari ini. Pertama, suasana COVID-19. Karena suasana COVID-19 kita tidak saling tanda, tidak saling tegur. Kenapa? Karena kita pakai masker. Bapak-bapak hari ini di luar rumah pakai masker, dalam balik buka daster. Insya Allah ini dunia, alam dunia, sehingga kita nggak saling tegur. Ini saudara kami Ustaz Haji Fadil, tidak saya tegur, tahu kenapa? Karena dia pakai masker. Tapi begitu kita lihat aneh baru tanda batur.
ini suasana alam makin ini. Kemudian yang kedua, suasana panas. Ibu-ibu sudah pakai kipas angin, sudah pakai AC, mampet-ampet karena suasana panas. Tapi yakinlah, suasana panas ini akan menghilangkan corona. Betul Bu? Maka berpanas-panaslah ibu-ibu semua, supaya corona ini hilang, tidak menghantui kita. Amin, amin, Allahumma amin. Yang berikutnya, suasana kita, suasana tidak boleh berkerumunan. Ya, berkerumunan itu, ya, berkerumunan sudah saling kerumun. Kerumunan itu saling kerumun, ya, kumpul banyak-banyak orang. Tapi insya Allah ketua yayasan, seluruh ya, pimpinan pondok pesantren sudah mengantisipasi. Kita semua sudah jaga jarak, ya Bu, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kurangi mobilitas, itu protokol kesehatan. Semua protokol kesehatan itu adalah ikhtiar bagi kita. Yang menentukan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, ini suasana kita hari ini. Makanya tiang tidak akan nyambut panjang-panjang, paling sebentar, hanya 1,5 jam. Tumben masalahnya tiang kesini. Tumben, Masya Allah, cintanya berliku-liku, berkelok-kelok, hampir mabuk kita di perjalanan. Wama adro kama lunyuk, wama adro kama pada suka. Luar biasa sejarah perjalanan ya kami dari rombongan pengurus Nahdlatul Ulama di tempat ini. Insyaallah tabarakallah, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat atas segala dedikasi perkhidmatan, segala pengorbanan almarhum Bapak Tuan Guru Haji Faidul Muqaddam Kiha yang telah merintis perjuangan madrasah pondok pesantren di Padasuka ini dan sekitar. Apresiasi setinggi-tinggi ini tentu pengurus besar Nahdlatul Ulama akan mencatat dalam sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama sebagai salah seorang tokoh yang berkontribusi besar terhadap perjuangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Luyuk ini. Untuk itu mari kita bacakan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan segala amal bakti beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan-keturunan beliau, zuriat-zuriat beliau dapat mewarisi perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, hari ini kita hadiri 3 rangkaian acara penting. Yang pertama adalah pengajian haul pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulama Padasuka. Kemudian silaturahim sekaligus pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan ambil segmen yang pertama adalah haul pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulama Padasuka. Dalam tataran filosofis, kenapa disebut dengan Padasuka? Padasuka itu maknanya adalah komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama, disebut dengan Padasuka. Padasuka itu artinya pada milih. Ibarat dedara kanca bajang munuah pada milih teparan arang pada suka. Muntuah pada suka, barut pada suka rela. Itu katiannya. Ya, pada suka rela. Itu konteksnya. Ini luar biasa. Kenapa disebut dengan Padasuka?
Apakah pada suka merari? Wallahu a'lam. Apakah pada suka ngaji? Allahu a'lam. Ataukah pada suka jawab bangkat? Allahu a'lam. Tapi pada suka itu mencakup makna yang sangat universal. Tapi ingat, apapun yang kita suka, apapun yang kita miliki, apapun yang kita mau, anta turidu wa ana uridu wallahu yaf'alu ma yurid. Anda berkehendak, Anda suka, saya juga suka, tapi Allah menyukai siapa yang Allah suka. Maka itulah maknanya kenapa Pondok Pesantren Nahdlatul Watan pada suka hadir di tempat ini, karena kita sama-sama suka untuk berjuang melanjutkan perjuangan agama Allah, li'ila'i kalimatillah wa izzil islam wal muslimin. Itu makna filosofis pada suka yang pertama. Sama-sama membangun komitmen menuju kebersamaan. Yang kedua, pada suka itu maknanya adalah ittihad, kebersamaan dan persatuan. Kalau kita sudah sama-sama suka, berarti kita ada komitmen untuk bersatu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu muslimat tadi yang dilantik, bagus sekali seragamnya ibu-ibu. Bu, udah lunas? Ya, tapi semangatnya luar biasa ibu-ibu. Itu ya yang disebut oleh Bapak Maulana Syekh, bahwa Nahdlatul Watan setia, Nahdlatul Banat sedia. Ibu-ibu selalu sedia, sedia setiap saat, setiap waktu. Kita muslimin, laki-laki ini tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah senang dan tenang tanpa ada ibu-ibu muslimat. Alhamdulillah. Hidup muslimat, karena memang ibu-ibu menghidupkan yang hidup. Saudara-saudara rahimakumullah, hari ini kita mengenang sosok pejuang Nahdlatul Watan. Melihat pejuang Nahdlatul Watan itu, minimal ada 3 karakter yang kita ambil dari nilai perjuangan seorang tokoh. Yang pertama adalah fikratuhu, pemikiran. Apa pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh seorang tokoh itu akan mengalir kontribusi manfaatnya untuk orang-orang yang mengerti tentang pemikiran. Manakala Tungguru, almarhum Tungguru Faidul Muqaddam merintis sebuah perjuangan di Lunyuk di pada suka ini, tentu beliau memiliki pemikiran, punya konsep bahwa saya harus mendirikan sebuah lembaga untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu adalah salah satu cara memahami tokoh pemikiran seorang perintis dan pejuang. Maka kita sebagai kader-kader pejuang Nahdlatul Watan harus mampu mengambil pembelajaran yang konstruktif, pelajaran yang baik untuk kita lanjutkan. Ananda Ustadz ya, Faidul Akbar, beliau mampu melanjutkan perjuangan ayahanda beliau, berarti beliau orang yang lurus, orang yang sukses. Bi abihi qatada adiyun fil karam wa man yusyabih abahu fama zalam. Jika anak mampu melanjutkan estafet perjuangan ayahandanya, maka dia termasuk orang yang berbakti kepada perjuangan ibu bapaknya. Saudara-saudara, hari ini kita haulkan beliau. Sesungguhnya indikator orang saleh itu sederhana. Siapakah sesungguhnya yang disebut dengan orang yang saleh? Orang yang saleh adalah orang yang mampu melanjutkan visi misi perjuangan orang tuanya. Ada dalam sebuah ibarat yang saya baca. Sa'ala rajulun ahadal ulama. Seorang bertanya kepada seorang ulama ini. Pertanyaannya sederhana, hal ana minas salihin? Apakah saya termasuk orang yang saleh? Fa'ajabal ulama'u. Ulama ini menjawab, in kunta tad'u liwalidaika fa anta minas salihin. Li haditsin aw waladin salihin yad'u lahu. Apakah saya termasuk orang yang saleh, wahai ulama, wahai tuan guru, wahai kiai? Kiai ini menjawab,
jika engkau mendoakan ibu bapakmu, jika engkau ingat perjuangan orang tuamu, jika kau ingat bagaimana khidmah pengabdian ibu bapakmu, engkau doakan ibu bapakmu, kau selalu ingat akan jasa dan kontribusi besar ibu bapakmu, maka Anda termasuk orang yang saleh. Sebab Rasulullah mengatakan awaladin salihin, kata saleh itu. Jadi yang bisa mendoakan ibu bapaknya hanyalah waladin saleh. Rasulullah tidak mengatakan awaladin yada'u lahu, tidak. Tapi Rasulullah menggandengkan waladun itu dengan salehun, menunjukkan bahwa indikator orang yang saleh itu adalah dia mampu melanjutkan perjuangan orang tuanya. Insyaallah tabarakallah. Hari ini kita haulkan beliau yang ketiga. Untuk dalam rangka apa? Untuk mengenang jasa-jasa perjuangan beliau. Itu bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang saleh. Awaladin salihin yad'u lahu. Insyaallah tabarakallah. Coba lihat orang yang datang di sini, orang yang ngaji di sini, orang yang menuntut ilmu di sini. Pahalanya mengalir kepada beliau yang mendirikannya. Pahalanya mengalir kepada guru-guru yang mengajarkan beliau. Pahalanya mengalir kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memberikan legal standing, yang memberikan wewenang untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama di tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan beliau senyum di alam sana, bahagia dengan kehadiran kita semua, karena beliau langsung mendapatkan siraman rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berkat kehadiran kita semua di tempat ini. Pelungguh-lungguh jamaah, ibu-ibu, pelungguh Serminang, Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru nih, alumni Mekah, alumni Mesir, alumni Piarana Yaman. Beliau-beliau ini menuntut ilmu di sumber aslinya, hadir di tempat ini. Jangankan beliau-beliau hadir, kita sebut namanya saja Allah turunkan rahmat maghfirahnya. Fabi dzikrihim tatanazzalur rahmah. Dengan sebab kita sebut ulama-ulama, kita sebut Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, kita sebut Omona ya Rais Am Dewan Musasyar Pengusaha Nahdlatul Ulama, Omona Hajjah Siti Rahanun Zainuddin Abdul Majid, kita sebut Syekhuna Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tuan Guru Bajang Ki Haji lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Itu semua adalah tetesan-tetesan orang-orang mulia. Nasabun tahsibul ula biula qalladatha nujumuhal jauza. Tetesan-tetesan orang mulia, tetesan-tetesan orang yang mulia karena pengabdiannya kepada Allah, karena kebaktiannya kepada orang tuanya, pengabdiannya kepada gurunya, maka dia, beliau-beliau semua kita sebut namanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pelungguh Serminang, wajah-wajah beliau. Tuan Guru Syarkawi niki gagah beliau, gagahan Malik Abah. Beliau fotokopiin doang gagah niki, apalagi asli. Angka beliau pun laku-laku doang nih kita. Allah tabarakallah. Ustaz Fadil nih ya termasuk orang yang tawakal. Kenapa kena tawakal ibu-ibu? Tua-tua banyak akal. Termasuk Tuan Guru Syarkawi, dikit Tuan Guru Nasirin, Tuan Guru ini semua termasuk orang takwa kalau beliau ini. Jika dalam takwa, takut istri tua. Tapi dalam konsep-konsep kehadiran beliau-beliau semua ini menghadirkan barokah, menghadirkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau yang ceramah aja alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama. Ini geng tiang ini. Ustaz Haji Fadil ini, geng tiang di Mahadul. Beliau ini waktu dia ujian, dia nyontek. Ditarik jawabannya. Dia teman selesai, langsung begini kan. Ustadz kita yang meriksa. Itu Ustadz Ulu Fauzi, dia kancet bergeng lain. Ya, bagus pengentut telele mahat nih. Ya, biasa ngentut kelelek tuh kan. Ya,
kita diketawain karena kita kentut. Yang kentut ikut ketawa, nggak tahu apa sebabnya orang ketawa, padahal kita karwakan kentutnya. Tapi itulah ma'had, wa ma adraka ma ma'had. Masya Allah, tabarakallah. Laulal ma'had, kalau bukan karena ma'had, mungkin Nahdlatul Watan di seluruh antero Nusantara ini tidak akan tersebar. Tapi alumni ma'had itu menyebar di mana-mana. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini sampai menit ini, detik ini, Nahdlatul Watan sudah menyebar di 31 provinsi. Alhamdulillah. Kita berharap alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka kita kirim ke Papua. Mau? Di Papua kita punya tanah dekat kota, ya. Dekat kota Papua, dekat kota provinsi, kita punya tanah. Akan kita bangunkan, kita akan dirikan Pondok Pesantren Nahdlatul Watan pertama di Papua. Di Papua Barat. Ibu-ibu, ada ya Bijajarin Pelunggu yang mau Pelunggu kirim ke Papua Barat? Ayo ngelapor ke Sekjen. Ya, biar kita kirim ke sana mengabdi untuk perjuangan Nahdlatul Watan. Di Manado kemarin ya ada wakaf hibah tanah 5 hektar. Di 5 hektar itu jauh lebih indah daripada Padasuka. Ya, kalau Padasuka hanya jagung dan sekitarnya yang ada. Di tempat itu ada kolam ikan, ada kolam susu, kolam puntik susu maksudnya. Ada durian, ada manggis, ada jati, diwakafkan oleh yang mempunyai. Kenapa? Karena dia bermimpi ketemu dengan Maulana Syekh, ketemu dengan Omona, ketemu dengan Tuan Guru Bajang Zainul Insan. Akhirnya dia dengan tulus ikhlas mewakafkan tanahnya untuk perjuangan Nahdlatul Watan. Apalagi kita yang mengaji langsung di Bapak Maulana Syekh, apalagi kita yang ngaji langsung di Omona, ngaji langsung di Tuan Guru Bajang, ngaji langsung di para masyayikh pilihan Maulana Syekh. Tambah kita harus yakin akan karomah kemuliaan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Itu yang harus menjadi ya catatan-catatan kemuliaan bagi kita sekalian. Beruntung adanya pondok pesantren ini menjadi mercusuar, menjadi penyebar rahmah. Itulah yang dimaksud oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh dengan slogan Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Kita mengenang ya wafatnya ya Al-Makaram Tuan Guru Faidul Akbar, Faidul Muqaddam. Ya, kita mengenang pemikiran. Yang kedua, kita kenang tentang nasyafatuh, aktivitas pengabdian. Di sini Padasuka. Ya, beliau berangkat dari instruksi dan perintah Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh. Perintah pengurus besar Nahdlatul Watan untuk memulai ya, melakukan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Watan di tempat ini dengan slogan Sami'na wa ta'na. Beliau hadir di tempat ini untuk apa? Menumbuhkan air ilmu pengetahuan. Disinilah airnya Nahdlatul Watan itu ya keluar embul-embul air suci, bersih, enak, nyaman, segar untuk diminum. Itulah Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Padasuka. Itu nasabah. Kemudian yang berikutnya yang penting kita ya lanjutkan adalah di dalam mengenang haul beliau adalah bagaimana kita istimraru jihadihi, kita melanjutkan perjuangan. Tidak boleh berhenti. Beliau 3 tahun meninggalkan kita. Padasuka, Pondok Pesantren harus jalan. Nahdlatul Watan sudah 22 tahun Maulana Syekh meninggalkan kita. Nahdlatul terus jalan. Tidak boleh berhenti. Pimpinan yayasan tidak boleh berhenti apapun masalah. Karena memang kita ini adalah hidup dengan masalah. Jika ada masalah, selesaikan masalah tanpa masalah. Itu pengadilan juga Ustaz Munir itu. Menyelesaikan masalah
tanpa masalah. Karena memang kita pasti hidup ini dalam peran masalah yang banyak. Imam Syafi'i bernasihat kepada yang perlu da'il ayyama taf'alu ma tasha watib nafsan idza nazala al-qada wa la tajza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa ila akhir al-abyad. Beliau nasihatkan kepada kita, biarkan ya corona berlalu. Biarkan saja corona, Siti Coronawati. Ada anak yang lahir, namanya apa? Ini apa namanya ini? Siti Coronawati. Coronawati. Ada yang namakan anaknya apa namanya nih? Qaranallahu alaina. Qaranallahu alaina. Bagus artinya kan? Bukan sama Batur, ex mantan peminum narkoba. Hayaran anak cius meton. Oh, Murfina Ganjasari gitu. Karena dia minum morfin ganja, Murfina Ganjasari. Ini para anak kan. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudara, jadi kita lanjutkan perjuangan. Biarkan, kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idza nazzalal qada. Tapi ingat, hati, perbaiki hati, mantapkan jiwa raga kita. Meskipun bala musibah, seberat-berat apapun masalah, jika hati kita tenang, maka dia akan lambat laun musibah-musibah itu akan hilang. Saudara-saudara rahimakumullah, hanya satu sunnah Allah yang berangkat dari kecil besar atau besar dari kecil. Hanya musibah yang berangkat dari besar baru kecil. Ya Bu, hanya musibah yang berangkat dari besar. Corona dulu ya Allah, det bani sugul luah. Awal-awal corona niki sampai sugul ngentut det bani. Saking dahsyatnya yang namanya corona itu. Tapi sekarang sudah mulai lambat laun, sudah ada vaksinnya. Sudah ketemu vaksinnya. Kalau sudah ada vaksinnya, insya Allah corona itu akan berlalu. Itu musibah. Ibu, pelunggu ditinggal mati, tinggal wafat sama bapak misalnya. Hari pertama nangis sedih, ya Bu. Hari kedua masih sedih. Wah pitu jelu mulai tekelele, ya. Wah seminggu mulai tekelele. Iya na 20 jelu mulai besolek. Wah mulai tapi arah mulai berkincu. Ya, wah sebulan wah mulai berdandan. Sebulan mulai berdandan. Mbeye tangis misawi nu Bu. Mbeye tangis misal pertama waktu meninggal ya selaki adunik. Ya Allah, hanya Engkau yang paling aku cintai, pret. Ya. Itu musibah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu meninggal orang tua kita, Masya Allah, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Tapi yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan wah boyak kubur inaan. Di mana sedih kita yang dulu? Itulah musibah. Berangkat dari besar menuju kecil, musibah Allah SWT. Corona dan lain-lain itu musibah yang kita harus jalani. Watib nafsan idza nazalal qada. Ya. La tajza li hadisatil layali. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu, jangan pernah gundah gulana dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi siang dan malam. Karena peristiwa-peristiwa itu tidak ada yang kekal, hanya sementara saja. Hanya menunggu waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, semuanya berlalu. Itulah cara Allah menggembleng keimanan kita agar kita terus berpacu untuk mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Saya kira itu ya yang dapat yang sampaikan. Ada 3 hal yang penting di dalam mengenang jasa ya pendiri, pengasuh ya pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita punya keyakinan pokok iman dan takwa. Tetap kita yakin, ikhlas, istiqomah di dalam komando pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sah secara konstitusi negara
sudah mendapatkan legal standing dari Kemenkumham bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah komando Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, Zainuddin kedua. Ada Zainuddin awal, ada Zainuddin kedua, Zainuddin As-Sani. Secara negara, secara organisatoris sudah dilegalkan oleh negara dan oleh ADRT organisasi. Maka sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu hanya satu, bukan dua, bukan telu. Kita semua insya Allah mudah-mudahan sami'na wa ta'na, ngiring almapurlah Bapak Maulana Syekh masuk surga bi ghairi hisab. Amin, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada ya barakah dan manfaatnya kita semua. Sekali lagi selamat kepada seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat ya kabupaten, cabang, anak cabang, ranting, begitu juga pimpinan muslimat dari tingkat kabupaten, ya, cabang, anak cabang, ranting, semuanya berpacu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui organisasi tercinta Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.